Halo, kali ini kita akan membahas tentang bakat dan karakter. Materi ini penting buat saya untuk dibahas karena banyak sekali yang tanya tentang ada tes bakat nggak? Banyak banget tanya ini. Dua, bakat itu apa? Ada lagi yang tanya bakat saya apa? Nah, padahal di hasil tes kita sudah kasih clue-nya tentang bakat kalian tuh sebenarnya apa. Tentu nggak sepenuhnya ya, tapi sebenarnya kalau kalian udah tahu clue ini sebenarnya sudah sangat membantu banget. Karena yang namanya free ya beda lah sama yang berbayar ya. Nah, di hasil tes ini kita udah jelasin sebenarnya clue bakat kalian tuh apa. Tinggal kalian tuh mengarahkan aja gitu loh. Atau mengarahkan supaya itu bisa menghasilkan dalam kehidupan kalian, entah itu menghasilkan sesuatu untuk diri kalian atau untuk orang lain. Dalam orang lain itu maksudnya melengkapi kehidupan orang lain ya, gitu. Nah, bakat sendiri itu sebenarnya adalah karakter yang diarahkan. Karakter yang diarahkan ya, bukan ilmu skill. Bakat tidak sama dengan ilmu skill. Soalnya banyak teman-teman yang bertanya kepada kita, endingnya seperti tanya, saya skillnya apa gitu loh. Enggak sama. Bakat itu bukan ilmu skill. Contoh gini teman-teman, kalau bakat itu ada ilmu skill, seakan-akan tuh pengen tanya, saya tuh bakat melukis enggak sih? Saya bakat menjadi guru apa tidak sih? Saya bakat dakwah apa enggak sih? Nah, jadi seakan-akan menjawabnya seperti ini, padahal melukis, guru, dakwah dan semacamnya adalah karakter yang dikembangkan gitu loh. Bukan semena-mena kalian itu punya ini atau enggak, bukan. Jadi turunannya, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut ya. Jadi gini, kita contoh karakter yang diarahkan tuh gini. Jadi bukan ilmu skillnya, tapi karakter kalian tuh sebenarnya apa dulu. Baru kita ngomong bakat apa. Baru kita ngomong mau kemana kalian dalam dunia kerja atau bisnis gitu. Contoh gini, karakter kalian itu adalah deal maker. Deal maker ini adalah karakter dengan kelebihan komunikasi. Nah, komunikasi ini kan luas ya. Nah, di hasil tes lengkap kita ada pilihan-pilihan job untuk karakter deal maker ini. Nah, cuman nanti job itu yang mana? Nah, ini harus milih lagi. Contoh gini, komunikasi. Komunikasi kan luas, ada wartawan, ada presentator, ada bagian negosiator, atau bagian-bagian yang lain. Itu kan luas ya. Nah, tergantung setelah ini deal maker ini ditunjang oleh kemampuan atau karakter apa yang lainnya. Contoh karakter berikutnya adalah masalah karakter money atau keuangan. Contoh ada karakter ini. Nah, komunikasinya ini otomatis arahkan untuk dunia keuangan. Ini adalah bakat kalian. Komunikasi dunia keuangan. Nah, kalau kita ngomongin ilmu skill, ya ilmu skill itu apa ya? Hanya partnya saja, sedangkan dunia keuangan itu kan ada, semuanya kalian ingin fokus komunikasi di dunia keuangan. Ini kan berarti ngomongin saham, forex, ngomongin apa lagi ya keuangan itu. Mungkin kalian manajemen keuangan tuh gimana uang itu bisa menjadi aset gitu ya, uang itu bisa bekerja. Kita bukan ngomongin prospek ya, tapi emang ada ilmu manajemen keuangan gitu, dan lain-lain. Ini adalah ilmu-ilmu yang dipelajari lainnya gitu loh. Nanti kita akan jelaskan di versi contoh supaya lebih mudah. Nah, bakat tersendiri kita sudah bahas ya. Tadi bakat adalah karakter yang diarahkan. Kalian sudah tahu karakter kalian itu
deal maker, setelah itu ditunjang apa-apa yang lain. Setelah itu minat kalian tuh apa? Makanya ada tes bakat dan minat, ya enggak? Bakat itu adalah karakter kalian itu sebenarnya apa, setelah itu di minat kalian, ini menunjangnya di bagian apa gitu. Nah, kita main contoh-contoh aja ya, biar gampang ya. Contoh, kalian ini di dunia makanan, minatnya dunia makanan gitu ya. Tapi kalian nggak bisa masak. Mungkin karena kalian minat di dunia makanan karena makanan itu termasuk profitnya paling banyak. Setelah itu bisa ketemu banyak orang dan semacamnya. Kalian nggak bisa masak di sini. Tapi bakat kalian adalah supporter contoh. Jadi ada karakter supporter ya teman-teman. Nah, supporter ini kemampuannya adalah jaringan. Oh, berarti kalian tuh suka dunia makanan karena makanan itu mendatangkan banyak orang. Soalnya banyak orang yang datang untuk makan. Kalian bisa saling ngobrol di sana, kalian bisa menambah jaringan di sana, kayak gitu. Nah, karakter supporter itu yang disukai sebenarnya itu bukan makanannya, tetapi adalah jaringan yang terbentuk pada saat kalian kumpul di restoran atau di kafe kayak gitu. Nah, jadi pada saat kalian masuk di dunia makanan, kalian tuh jangan fokus di masaknya, karena ini bukan bakat kalian. Masaknya kasihkan orang lain yang melengkapi kelemahan kalian di masak. Jadi kasihkan ke chef. Sedangkan kalian yang memiliki bakat supporter, di mana jaringannya supporter ini luas banget, nggak bisa dibandingin dengan karakter lain. Kalian fokus aja gimana membuat jaringan kalian datang ke restoran kalian. Jadi fokusnya adalah bagaimana membuat orang datang ke kalian gitu. Akhirnya restoran rame. Paham ya sampai di sini ya? Oke, kita kasih contoh yang lain, kedokteran. Kedokteran itu sebenarnya karakter yang paling bagus adalah leader. Mungkin kalian tuh deal maker gitu. Nah, ini hapus aja. Deal maker, kalian mungkin deal maker, anggaplah. Nah, kedokteran itu kan contoh hampir setiap spesialis kedokteran itu membutuhkan ketenangan dan fokus yang tinggi. Dokter bedah, urologi, dokter umum pun juga gitu. Dia tuh benar-benar fokus untuk hal yang detail, untuk yang dilihat kayak gitu. Sedangkan deal maker, dia tuh sukanya ngomong. Nah, dokter sukanya ngomong. Kan enggak itu. Kalian dokter bedah gitu ya, contoh kalian ngotak-ngatik pasien gitu. Setelah itu pasiennya kalian ajak ngomong, kan nggak bisa, ya enggak? Nah, akhirnya partnya dokter ini, kalian nggak ada bakat nih untuk dokter seperti kayak dokter bedah, dokter itu nggak ada partnya di situ. Nah, jadi dokter ini jadikan penunjang untuk kalian supaya kalian tuh bisa komunikasi dengan banyak orang. Apa yang terjadi? Kayak dokter Tirta. Nah, dokter Tirta, dia dokter ya, resmi. Tapi dia sangat suka ngomong gitu loh. Endingnya apa dipakainya? Ilmu kedokterannya dipakai untuk menunjang dia di dunia komunikasi. Dia banyak melakukan presentasi, banyak berbicara di depan publik, banyak mempengaruhi orang lain supaya mengikuti apa yang diomongkan, atau influencer lah seperti itu, supaya orang itu paham dunia kesehatan. Tapi caranya dia bukan menjadi dokter yang membedah dan semacamnya, enggak. Dia bakatnya tuh ngomong, bukan bakat yang fokus di satu titik untuk melakukan sesuatu, enggak kayak gitu. Akhirnya di komunikasi kayak gitu. Nah, contoh lagi sepak bola. Ini kita anggaplah deal maker juga ya, deal maker. Sepak bola itu kan fisiknya harus kuat ya. Fisik kuat. Setelah itu lincah dan semacamnya. Kalian punya minat di dunia sepak bola, tapi bakat kalian itu deal maker, teman-teman. Bakatnya deal maker, ngomong, komunikasi gitu. Setelah itu apa emang mau jadi netizen aja yang goblok-goblokin pemain sepak bola dan semacamnya? Kalau lihat kayak gitu, goblok lu, gak bisa ngegulin, kesempatan udah bagus, gak bisa lihat temennya. Emang mau jadi kayak gitu kan? Enggak ya. Kita kan pengennya tuh yang sesuatu yang produktif, yang menghasilkan gitu.
baik untuk diri kita menjadi uang dan semacamnya, atau menjadi manfaat untuk orang lain, ya enggak? Kita kan pengennya kayak gitu. Nah, ternyata dunia sepak bola itu bukan 11 pemain aja gitu. Pemain sepak bola itu nggak cuma 11 pemain aja. Ternyata ada pemain-pemain yang lain dalam dunia sepak bola itu. Contoh ada wasit yang harus punya sifat tegas, ya enggak? Harus ada pelatih yang harus pandai dalam membuat perencanaan, ya enggak? Iya dong. Ternyata ada juga kalau planner kan ahli dalam membuat perencanaan ya. Ternyata dia bisa main juga di sepak bola sebagai pelatih gitu loh, yang dia pandai dalam membuat rencana kayak gitu. Tegas, ini punya problem solver, sifatnya tegas. Nah, setelah itu ternyata di sepak bola karakter deal maker. Nah, ini kok butuhnya ngomong nih. Ternyata tuh ya, di sepak bola ada yang namanya yang suka ngomong itu loh, komentator. Bolanya sedang digiring oleh Lionel Messi dan akan dicetak gol. Lah, itu apa yang nyebutnya? Komentator ya. Pokok yang bagian ngomong selama pertandingan tuh berlangsung gitu loh. Ternyata ada pemain itu gitu loh. Jadi nggak cuma 11 pemain ini aja teman-teman dalam sepak bola, itu banyak kayak gitu. Nah, setelah itu karakter mana yang pandai dalam mengelola keuangan? Ternyata ada yang namanya sponsor. Nah, ini bermain juga dalam sepak bola ya, cuman kita nggak ngelihat ya. Ini ada bakat-bakat tersendiri loh di sepak bola. Minat sepak bola, ternyata bakat yang bermain tuh nggak cuman sepak bola aja, ada banyak kayak gitu. Setelah itu ada lagi bakat aset tuh bisnis, karakter bisnis. Ada nggak yang menggunakan sepak bola sebagai bisnis? Banyak teman-teman, bisa dipakai. Orang punya minat di sepak bola dan bakatnya bisnis, ini bisa diarahkan ke sini. Nah, jadi setiap karakter itu dalam satu porsi, dalam satu tempat, mereka bisa mengambil perannya masing-masing. Jangan sampai kebalik gitu. Atau properti, sekarang kita main di properti. Properti itu sebenarnya miliknya karakter bisnis ya teman-teman, karena ini pure namanya bisnis. Nah, tapi karakter lain bisa ngambil peran nggak? Bisa. Karakter supporter yang bisa memiliki jaringan luas ya, dia bisa bantu promo. Karakter dealmaker yang komunikasi bagus, dia bisa melakukan presentasi ke perkantoran dan semacamnya. Bisa. Permainannya tuh nggak cuman bangun aja, permainannya tuh banyak gitu loh. Nah, kalian sebagai pemilik bakat itu mau main minatnya apa, mau bermain di part yang mana gitu loh. Karena minat dan bakat ini sangat berpengaruh dalam kalian mengambil peran dalam suatu pekerjaan atau bisnis. Jadi sesuaikan mulai hari ini ya teman-teman, minat dan bakat kalian tuh apa, peran kalian apa. Nah, di hasil tes zona kita yang versi lengkap ya teman-teman, di situ ada pilihan minat dan bakat yang diarahkan. Jadi kalian bakatnya apa sebenarnya sudah ada di hasil tes itu gitu. Kalian tinggal masuk ke link pemesanan yang ada di bawah, nanti kalian bisa mendapatkan hasil tes ini gitu. Jadi kalian tahu, jadi kalian tuh nggak pelin-pelan atau nggak ragu dalam menentukan bakat dan minat kalian gitu loh. Kalian bisa yakin. Soalnya kebanyakan hari ini banyak teman-teman kita ini gagal bukan karena mereka nggak bisa, tapi mereka tuh ragu dengan yang mereka ambil. Akhirnya gonta-ganti job, gonta-ganti bisnis kayak gitu. Akhirnya nggak bisa serius dan mereka nggak tahu. Contoh di sepak bola ini tadi, mereka menjadi pemain atau mereka menjadi wasitnya atau posisi bisnis pun juga kayak gitu. Mereka nggak tahu mereka posisinya di mana. Akhirnya salah tempat, salah cara main. Ya bisnis salah pula gitu. Dan mereka nggak tahu sama sepak bola ini tadi, mereka tuh untuk
mulai usaha, maka butuh siapa untuk melengkapi kelemahan dia, kayak gitu. Siapa yang menjadi sponsor, siapa yang menjadi deal maker, siapa yang menjadi wasit, dan mereka nggak tahu gitu loh. Endingnya ya gagal lah, nggak bisa saling melengkapi lah dalam dunia bisnis itu. Gitu. Nah, di hasil tes zona kita kalian akan dapat itu nanti. Nah, setelah itu ada teman-teman yang membuat statement gini, kerja keras mengalahkan bakat. Banyak ya, kerja keras akan mengalahkan bakat. Yang penting kalian tuh kerja keras, bakat itu tidak penting, yang penting kalian kerja keras. Oke, selama kalian itu mau kerja keras dan memaksakan diri kalian nggak masalah, tapi ada yang namanya stres. Dimana orang itu kalau bukan di bakatnya, otomatis kan banyak tekanan dalam kehidupan dia, ini akan menjadi stres. Nah, stres ini bisa berimpact kemana-mana, entah itu di keluarga, entah itu dalam pertemanan, dan semacamnya, macam-macam lah efeknya stres ini. Nah, dan kalian akan kalah dengan orang yang kerja keras dan punya bakat. Ya iya dong, ya enggak? Kerja keras tanpa bakat sama kerja keras dan punya bakat, yang punya bakat ya bakal mengalahkan yang nggak punya bakat lah, selesai yang lain, ya enggak? Kayak gitu. Jadi dalam kita melakukan sesuatu atau menentukan fokus, kita harus tahu sebenarnya peluang kita di mana, opportunity kita besar atau tidak di tempat itu, kita harus tahu, dan kita harus menganalisa sesuai dengan diri kita. Jadi bukan asal gambling. Asal kan kalau kita menentukan sesuatu, berusaha menentukan sesuatu tapi tidak tahu analisanya, itu kan kayak judi ya. Nah, kita kan gambling di situ. Nah, kita kan nggak pengen kayak gitu. Jadi pada saat kita kerja, kita saat bisnis, kita tuh harus tahu bahwa kedepannya ini akan membawa sesuatu yang bagus, sesuatu yang berpotensi menghasilkan untuk diri kita kayak gitu. Oke. Semoga artikel video ini bermanfaat, sukses buat teman-teman semuanya. Semoga pengetahuan tentang bakat dan potensi kalian segera dipermudah dan bisa menjalani kehidupan kalian sesuai dengan diri kalian masing-masing. Oke, see you di next video berikutnya.